Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang bab salatul musafir wal marid, salatnya musafir dan juga orang sakit. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tentang salat musafir, ya. Dan sebelum kita mulai pada pertemuan yang lalu, kita bahas muqaddimah berkaitan tentang agama Islam itu merupakan agama yang mudah dan agama yang ringan. Dan hal itu dilihat dari dua hal. Pertama, ya, Islam itu dari awal, dari asalnya memang sudah mudah. Artinya syariat Islam itu dibangun di atas prinsip memudahkan, ya, dan meringankan. Dan banyak sekali dalil-dalil akan hal tersebut. Seperti firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan. Ya. Makanya kita dapati syariat Islam kalau dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu, maka syariat Islam itu lebih mudah. Kemudian adapun yang kedua, ada kemudahan dan keringanan tambahan,
ya daripada asal keringanan dalam syariat Islam itu ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Inilah yang disebut oleh para ulama tentang dengan istilah rukhsah, ya. Dan keringanan jenis ini bisa berupa menggugurkan kewajiban yang asalnya wajib jadi enggak wajib, atau berupa pengurangan, ya, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat misalnya ketika safar. Keringanan berupa penggantian, ya, seperti wudu diganti dengan tayammum. Kemudian keringan berupa memajukan, salat asar dimajukan ke salat zuhur, yaitu diistilahkan dengan jamak. Salat isya dimajukan ke salat maghrib. Atau mengakhirkan, ya, kebalikannya, zuhur dilaksanakan di waktu asar, ya. Begitu juga ketika maghrib diundur ke waktu isya, ini juga mengakhirkan. Atau berupa dispensasi, ya. Artinya sesuatu yang sulit untuk dihindari, ya, seperti najis bagi mereka yang beristijmar, ya, maka sisa-sisa najis itu dimaafkan. Orang yang tidak memiliki makanan kecuali bangkai, ya, sementara kalau dia tidak makan bangkai tersebut dia akan mati misalnya, maka boleh dia makan bangkai tersebut. Atau berupa perubahan, ya, seperti perubahan aturan salat ketika khauf, ya, ketika peperangan. Atau orang yang sakit boleh sambil duduk salatnya. Atau berupa pemilihan seperti kafarah sumpah, memilih antara memberi makan, memberi pakaian, atau membebaskan budak. Nah, ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh agama Islam. Nah, kalau masih ada yang menyatakan bahwasanya syariat Islam itu susah, sementara banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka bisa jadi disebabkan karena kejahilan dia, atau dia sendiri yang membuat syariat Islam itu menjadi susah, ya, atau dia mengikuti hawa nafsu. Nah, kita berikan mukaddimah ini, ya, karena kita membahas tentang salat orang-orang yang memiliki udzur. Dan telah kita sebutkan bahwasanya udzur yang dimaksud, ya, dalam pembahasan kita itu adalah safar, dan yang kedua sakit, yang ketiga gangguan, dan yang keempat takut dalam medan peperangan. Baik, nah, kita pada pertemuan yang lalu sudah mulai pembahasan tentang orang yang sholat ketika safar atau sholatnya orang yang safar. Nah, kita telah sebutkan pertama, berapakah jarak yang ditempuh oleh seseorang sehingga dikatakan dia musafir, orang yang safar. Maka ada perbedaan pendapat yang banyak di kalangan para ulama. Namun wallahu alam, pendapat yang terkuat dalam masalah ini, apabila seseorang menempuh perjalanan 80 km atau lebih, maka dia dikatakan safar. Adapun kalau kurang dari 80 km, maka dikembalikan kepada urf. Kalau urf atau manusia menganggap itu adalah safar, maka dikatakan safar, kalau tidak maka tidak. Tapi bagi kita yang tidak mengetahui urf, misalnya ini kita ragu nih, kita misalnya menempuh perjalanan 70 km, nggak tahu nih urf kita ini apakah ini dianggap safar ataukah tidak, maka lebih hati-hati tidak dianggap safar. Baik, kemudian berapa lama, ya, seseorang itu berdiam di suatu tempat sampai dikatakan dia tidak safar lagi? Baik, jadi ulun menggambarkan, ya, tentang safar itu gimana sih sebenarnya. Baik, ini rumah pian, ya, gitu aja gini lah, kada usah menggambar, yang penting jelas, ya. Ini jalan, anggaplah misalnya 200 km. Ini tempat tujuan pian,
misalnya ke tempat keluarga ayah. Baik. Jadi ini rumah pian, ini jalan, ini tempat tujuan pian. Sudah? Baik. Di sini batas wilayah pian. Ya. Batas wilayah daerah pian sudah keluar dari daerah pian. Maksudnya kalau sudah situ. Baik. Ketika seseorang masih dalam perjalanan, nih, dari sini sampai sini, ini disebut dengan sair. Sairun, dalam perjalanan. Bukan syair, ya, sair. Kalau sudah sampai ke tempat tujuan dan pian berdiam di sini, berarti pian disebut dengan nazil. Singgah sudah. Sairun nazilun. Kenapa on sebutkan ini? Biar pian paham maksudnya itu gimana. Baik. Jadi pian menuju ke tempat tujuan pian yang mana membutuhkan jaraknya adalah 200 km. Baik. Dan pian rencananya singgah di tempat tujuan pian itu cuma 2 hari. 2 hari terus balik lagi. 2 hari saja. Sudah? Maka gini gambarannya. Pian keluar dari rumah pian sampai di perbatasan. Keluar perbatasan, pian dia sudah niatnya ke sana. Ya. Maka kapan pian mulai boleh mengqasar? Ketika pian sudah keluar dari batas wilayah pian. Nah, pian ketemu masjid di sini, walaupun mungkin ini baru bisnisnya 10 kilo, tapi sudah keluar dari daerah pian. Baik. Kemudian tidak lama, 5 kilo kemudian ada masjid di sini. Pian baru keluar dari rumah pian 15 km. Diazankan sholat zuhur. Pian boleh sudah singgah di masjid ini, kemudian mengqasar dan juga menjamak. Itu sudah diperbolehkan. Ya, yang penting pian sudah keluar dari daerah pian. Baik. Nah, selama pian perjalanan ini, ya, pian boleh mengqasar di sini. Ya, kada boleh kalau masih di sini kada boleh mengqasar. Tapi kalau sudah keluar dari batas wilayah pian, mulai boleh mengqasar. Walaupun mungkin belum nyampe 80 kilo. Yang penting pian sudah berniat bersafar yang melebihi 80 km. Sudah? Jadi pian di sini terus bisa mengqasar. Sekarang pian sampai di tempat tujuan pian. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika pian tinggal di sini di tempat tujuan pian ini, boleh kada pian mengqasar? Ya. Kita katakan tadi cuma 2 hari. Pian sudah niatkan dari awal, dari perjalanan pian hanya akan menghabiskan di tempat tujuan pian 2 hari. Maka para ulama sepakat dia masih dianggap safar. Ya. Maka ketika di sini pian boleh mengqasar. Sudah? Kemudian pian pulang. Terus pulang. Nah, selama masih di sini, pian masih boleh mengqasar. Perjalanan pulang. Sudah? Tapi kalau pian sudah melewati batas, sudah masuk ke wilayah pian, kada boleh lagi mengqasar. Sudah? Jelas? Baik. Ini kan 2 hari lah. Kita ganti 2 harinya menjadi 2 bulan. Mungkin masih ada yang menganggap safar, baik. 10 bulan. Ya. Baik. Pian dari rumah pian sudah keluar melewati perbatasan, boleh kada safar? Boleh kada safar. Boleh kada mengqasar? Boleh. Sudah. Dan pian sudah
mencanangkan, sudah meniatkan pian akan tinggal di sini nanti ketika sampai tujuan 10 bulan lamanya, baru balik. Baik, kalau di perjalanan gak ada masalah, masih boleh mengqasar. Nah, pian sudah sampai di sini dan pian akan tinggal selama 10 bulan. Nah, selama tinggal 10 bulan di situ, boleh kada pian mengqasar? Baik, kada boleh karena tidak safar lagi, seperti mukim sudah. Pertanyaan, sejak kapan pian kada boleh? Ada yang mengatakan 15 hari katanya. Jadi habis 15 hari itu kosor ya, hari ke-16 menyempurnakan sudah seperti mukim gitu kah maksudnya? Baik. Ada yang lain? Hah? Suara siapa tadi? Nah, betul. Gimana? Pokoknya kalau sudah sampai kada ada istilah mengkosor. Ya, karena sudah diniatkan 10 bulan gitu lah ya. Ya, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga? Hari keempat sudah. Berarti kalau 3 hari kosor, hari keempatnya harus sempurna sudah. Baik, pendapat keempat. Habis dah pendapatnya. Baik. Jadi gini ya, yang namanya mengkosor itu ya, kalau kita sair masih kita mengkosor, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah nazil dan kita sudah meniatkan dari awal akan berdiam di situ selama 10 bulan tadi, maka sejak kedatangan pian itu sudah dianggap mukim. Sejak kedatangan pian sudah dianggap mukim. Baik. Nah, menurut jumhur, kalau pian sudah berniat 4 hari, sudah dari awal 4 hari. Ya, ada pelatihan kan misalnya di situ kan selama 5 hari, 6 hari. Maka sejak dari awal pian datang pian sudah dianggap mukim. Karena jumhur membatasinya cuma 4 hari. Ya, jadi kalau pian mengambil pendapat jumhur yang menyatakan mukim itu terhitung kalau sudah berniat tinggal 4 hari, maka sejak pian sampai di sini pian sudah wajib sudah dikatakan mukim, maka dari awal pian wajib sempurna salatnya, kada boleh mengkasar. Baik. Nah, paham ya. Ulun contohkan tadi 10 bulan karena ulun pribadi mengambil pendapat yang bukan 4 hari, tapi sesuai dengan urf. Ya, kalau orang setempat ya atau di kampung pian menganggap pergi selama seitu dikatakan mukim, maka baru dikatakan mukim. Tapi kalau mereka menganggap masih safar, maka dikatakan safar. Tidak ada ketentuan pasti di situ. Baik. Tapi wallahu alam, kalau biasanya kalau sudah 1 bulan lebih itu secara urf sudah dikatakan mukim, bukan safar lagi. Baik. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi kalau cuma kurang dari 4 hari, sepakat safar terus, sampai pulang safar terus, boleh mengqasar terus. Tapi kalau sudah berniat sampai tujuan tadi, selama tadi kalau menurut jumhur udah 4 hari lebih, maka sejak awal dia datang dia wajib untuk menyempurnakan. Yang mengqasar itu cuma ketika dia sair, ketika dia berjalan saja. Sudah? Sekarang ada 2 kondisi, sudahlah paham? Kondisi yang ketiga, baik, kondisi pertama tadi gimana? Tinggal di sini kurang dari 4 hari, maka boleh qasar terus. Kemudian tinggal di sini sudah niat dari awal lebih dari 4 hari menurut jumhur, atau sesuai urf lebih yang dianggap mukim sudah. Baik. Nah, sekarang dia nggak punya niat, waktu tertentu nggak jelas berapa lamanya. Nggak jelas berapa lamanya. Bisa urusannya 2 hari selesai dia pulang. Ya, bisa 3 hari pulang. Bisa 10 hari baru pulang. Bisa sebulan baru pulang. Bisa setahun baru pulang. Misalnya orang yang berobat, ya, ternyata harus ya nginap rawat inap di rumah sakit, nggak tahu kapan sembuhnya misalnya.
Baik, maka kalau nggak jelas seperti ini, maka dia boleh terus untuk apa? Mengqasar. Ya, walaupun sampai berbulan-bulan ya, tapi ada kemungkinan suatu saat dia pulang seperti itu ya. Jadi dia tidak tahu berapa lama, tidak ada kejelasan di situ. Baik, tapi kalau ada misalnya kemungkinan besarnya, ada kemungkinan besar di situ ya, kemungkinan besarnya sampai 5 bulan misalnya, ada perhitungan seperti itu, maka dia dianggap mukim kalau ada perhitungan seperti itu. Tapi kalau benar-benar nggak jelas, contoh yang nggak jelas juga ya, datang ke situ kemudian disandra, disekap, ditawan gitu ya, nggak tahu nih kapan dibebasnya nih, bisa ada pertolongan, bisa enggak ya, maka dalam hal ini boleh dia terus menerus mengqasar. Sudah, maka 3 kondisi ini ya berkaitan tentang safar. Yang pertama, kurang dari 4 hari, maka sepakat boleh mengqasar selama sair ataupun nazil. Sudah. Kemudian yang kedua, kalau dia lama tinggal di situ sampai dikatakan dia adalah orang yang mukim, maka dari awal dia wajib menyempurnakan sholatnya. Yang ketiga nggak jelas, ya dia nggak tahu berapa lama dia berada di situ, maka dia boleh terus mengqasar. Kemudian yang dimaksud dengan mengqasar itu adalah menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, maka ini hanya ada pada sholat zuhur, asar dan isya. Baik, dan para ulama sepakat maghrib tidak boleh diqasar, sebagaimana subuh juga tidak boleh diqasar. Ya, di antara alasan kenapa maghrib tidak boleh diqasar, karena maghrib itu adalah witrun nahar, witir sholat siang. Ya, adapun sholat subuh kenapa tidak diqasar? Karena bacaannya panjang. Ya, tidak perlu lagi diqasar. Baik. Kemudian apa hukum mengqasar sholat ketika safar? Ya, kita tahu kita dianjurkan untuk mengqasar, dan para ulama sepakat mengqasar itu lebih afdal daripada menyempurnakan itmam. Tapi apa hukumnya? Apakah wajib ataukah sunnah? Maka jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau pian safar lebih baik pian sholat zuhurnya 2 rakaat. Ya, sholat isyanya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Kalau ada yang menyempurnakan 4 rakaat, boleh dan sah sholatnya. Ya, hanya saja tidak utama. Baik. Kenapa kita katakan itu sunnah? Karena itu adalah hadiah, istilahnya sedekah dari Allah untuk kita. Maka kalau Allah memberikan keringanan sedekah tersebut kepada kita, maka dianjurkan bagi kita untuk menerimanya. Baik. Nah, sekarang apakah semua safar itu membolehkan seseorang untuk mengqasar? Baik. Safar itu ada 3 model, 3 macam. Ada safar yang disyariatkan. Ada safar yang dibolehkan. Ada safar yang diharamkan. Atau haram safar maksiat gitu ya. Safar yang disyariatkan contohnya apa? Jihad, haji, umroh, talabul ilm, menuntut ilmu, silaturahim dan sejenisnya. Ini semuanya adalah safar yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu berarti mencakup yang wajib atau yang sunnah. Sudah? Apakah boleh seseorang itu mengqasar kalau safarnya adalah safar yang disyariatkan? Jelas boleh, ya.
ini boleh, lebih utama di qasar. Yang kedua adalah safar yang mubah, yang dibolehkan. Contoh safar mubah gimana? Jalan-jalan pas liburan gitu kan, belahan. Ya, baik. Nah, ketika kita jalan-jalan terus harus bersafar, apakah boleh mengqasar? Ya, bolehkah mengqasar? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat boleh, tidak masalah. Baik. Nah, yang ketiga ini adalah safar maksiat. Baik, kita harus bedakan ada dua hal, ada istilah dua hal yang berbeda tentang safar yang maksiat. Pertama adalah safar yang tujuannya maksiat dengan safar yang dibarengi dengan maksiat. Baik, paham? Ada safar tujuannya maksiat, ada safar yang dibarengi dengan maksiat. Contoh, kalau safar untuk tujuan maksiat, safar untuk bisa minum khamar. Misalnya di tempat kita nggak ada yang jual khamar, ya, adanya di tempat yang jauh. Akhirnya dia sengaja untuk bersafar supaya bisa minum khamar, mencari diskotik misalnya nggak ada di sini, ya, pergi ke kota-kota besar, ya. Maka ini safarnya tujuannya adalah untuk bermaksiat. Ya, kalau di zaman dulu misalnya ada budak yang kabur, ya, budak yang dimiliki oleh seseorang tapi dia kabur. Ini termasuk dosa besar, budak yang kabur. Ya, atau bersafar menemui pacar misalnya. Ya. Ini tujuan maksiat nih. Baik. Nah, apakah boleh ya orang yang bersafar demikian untuk mengambil rukhsah, ya, untuk mengqasar? Ya, wah ini kan lagi safar nih, ya, udah sedang waktu salat mengqasar gitu, boleh atau enggak? Baik, kita akan bahas nanti, ya. Yang kedua tadi apa? Safar yang dibarengi dengan maksiat. Jadi safarnya mungkin untuk belalah, tadi yang mubah asalnya, ya, bahkan umroh. Cuman pas di jalan, misalnya dengar musik, misalnya kan ada maksiatnya tuh, ya, ikhtilat, menggibah orang, selama perjalanan, wah asik berkisah gitu. Ya. Maka yang dibarengi dengan maksiat ini maka tetap boleh untuk mengqasar, ya. Tapi yang tujuannya maksiat ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh mengqasar ataukah tidak. Maka ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Baik. Maka jumhur ulama, ya, orang yang bersafar tujuannya untuk maksiat, jumhur ulama menyatakan tidak boleh mengqasar. Jadi setiap sholat dia wajib untuk menyempurnakan, kecuali dia bertaubat dari dosa tersebut. Ya, akhirnya dia misalnya tadi tujuannya untuk maksiat, akhirnya dia istighfar kada jadi dan dia masih dalam kondisi safar, maka boleh dia mengqasar selama dia benar-benar bertaubat. Baik. Karena kenapa kita katakan tidak boleh? Karena mengqasar merupakan sedekah dan keringanan dari Allah, maka tidak berhak diterima oleh pelaku maksiat. Itu pertama. Begitu juga supaya kan keringanan ini merupakan anugerah dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai nikmat tersebut justru dijadikan sarana untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Makanya ketika orang yang sudah kelaparan dan boleh makan bangkai, ya,
Allah berfirman, "Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih." Dan bagi mereka yang terpaksa dalam keadaan darurat sementara dia tidak menginginkan daging tersebut atau bangkai tersebut dan juga bukan untuk bermaksiat, maka tidak ada masalah bagi dia untuk memakan bangkai tersebut selama itu adalah darurat. Baik, maka makan bangkai dalam keadaan darurat dibolehkan selama tidak bermaksiat dan melampaui batas. Nah, artinya apabila ia bermaksiat, maka tidak boleh makan bangkai walaupun darurat. Ya, dia safar untuk maksiat. Di tengah jalan kehabisan bekal, kehabisan makanan. Ya, yang dia punya cuma bangkai tadi. Maka dia boleh makan selama tujuan safarnya bukan untuk maksiat. Kalau maksiat maka nggak boleh makan. Ya, ini makna dari ayat ini, masalah makan bangkai padahal itu darurat. Maka apabila ia bermaksiat tidak boleh makan bangkai walaupun darurat, maka tidak boleh lagi apabila ia bermaksiat untuk sesuatu yang tidak darurat. Seperti mengqasar salat. Mengqasar salat itu tidak darurat sebenarnya. Ya. Maka ketika orang yang bermaksiat atau bersafar untuk maksiat tidak boleh untuk mengqasar. Wallahu alam, ulun lebih condong kepada pendapat ini. Ya, walaupun ada pendapat yang kedua dan ini dikatakan oleh Hanafi ya. Dan juga Syekhul Islam boleh mengqasar karena safar dan maksiat kata mereka dua hal yang terpisah. Dia berdosa dengan maksiatnya ya, selama dia safar boleh untuk mengqasar. Tapi wallahu alam, ulun lebih condong kepada jumhur ulama yang menyatakan tidak boleh untuk mengqasar, dan ini juga memotivasi dia untuk bisa bertaubat. Wallahu alam. Baik, jadi itu jenis-jenis safar. Kemudian, kapankah mulai boleh mengqasar? Tadi sudah menggambarkan kapan seorang boleh mulai mengqasar. Ketika dia sudah keluar dari batas wilayahnya. Nah, sekarang kalau kita di sini kita ingin safar. Nah, kapan kita mulai boleh mengqasar? Kita ingin ke Banjarmasin misalnya. Kapan boleh kita mulai mengqasar? Baik. Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW ya, dan di Jazirah Arab secara umum, pemukiman itu kan ya, misalnya kan di Jazirah Arab itu sahara kan ya, padang pasir gitu ya, padang tandus. Pemukiman itu kalau ada pemukiman mereka akan di sekitar situ saja, rumah-rumah akan di sekitar situ saja. Ya, nanti akan terputus sahara pulang. Kemudian sampai misalnya di Mekah mulai ada pemukiman pulang. Terus sahara pulang, ya. Maka untuk menentukan kapan boleh safar itu gampang di sana. Ya, pokoknya kalau sudah habis bangunan sahara saja, maka sudah mulai boleh mengqasar. Makanya di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW ingin bersafar ke kota Mekah, ya, dahulu kota Madinah itu adalah yang sekarang Masjid Nabawi beserta pagarnya itu dahulu, itu kota Madinah dulu. Kalau sudah keluar pagar, itu keluar Madinah sudah. Makanya Nabi SAW ketika beliau ke Zulhulaifah, sekarang dinamakan Bir Ali, yang jarak antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali sekarang kurang lebih 14 km. Itu belum jarak safar, tapi beliau sudah keluar dari kota Madinah. Nah, ketika beliau sudah di Bir Ali, beliau sudah mulai mengqasar. Baik. Tapi sekarang kota Madinah itu, Bir Ali itu sudah mencakup kota Madinah karena bangunan itu semakin meluas. Ya, maka masih dikatakan penduduk Madinah, maka enggak boleh orang yang tinggal di Madinah untuk mengqasar ketika di Bir Ali sekarang. Nah, sekarang kita di sini, ya, kita di sini itu rumah-rumah itu nyambung terus, ya. Kalaupun ada, ya, misalnya hutan sedikit, nanti ada lama-lama nyambung lagi, ya, sampai ke Banjar, nyambung terus tuh. Ya, masa kita menjadi patokannya adalah rumah-rumah, kan enggak,
ya. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah batas wilayah, ya. Untuk lebih hati-hati, pian tidaklah mengqasar kecuali keluar dari daerah Tabalong. Ya, berarti kalau sudah masuk Balangan itu lebih aman, ya, lebih aman. Ya, jadi kalau sudah batas Tabalong yang warna kuning itulah. Yang warna kuning apa ya? Nah, itu maka boleh pian sudah untuk mengqasar, dan itu yang lebih hati-hati. Walaupun sebagian ya para asatizah kita mengatakan yang penting dia sudah keluar dari kampungnya. Anggaplah Murung Pudak. Kalau sudah keluar dari Murung Pudak maka boleh mengqasar. Batas Murung Pudak sampai mana nih? Ya, itulah. Maburay sudah keluar ya. Ya. Baik, maka akan sangat singkat sekali. Jadi wallahu alam, mungkin yang lebih hati-hati kalau sudah keluar wilayah Tabalong baru pian boleh mulai mengqasar, wallahu alam. Baik. Sekarang ada beberapa permasalahan. Pian berniat safar. Sudah? Pian sudah berangkat mulai pagi, mungkin menjelang zuhur pian sudah berangkat. Sudah sampai Balangan, ya. Pas sampai di SPBU azan. Ya. Di Min azan, maka pian boleh sudah mengqasar menjamak itu boleh. Ya, cuman kalau pian umpat baimaman di situ maka 4 rakaat dulu. Ya, kemudian boleh pian menggabungnya dengan asar 2 rakaat. Sudah? Setelah selesai sholat, sudah mengqasar, sudah menjamak, bahkan tiba-tiba pian ditelepon. Ya, baru mau keluar nih dari SPBU, dari Min baru keluar. Pian ditelepon. Ini Abah Garing, ya. Masuk rumah sakit misalnya. Akhirnya pian enggak jadi ke Banjarmasin, bulik ke Tanjung. Padahal pian sudah menjama mengqasar. Nah, bagaimana apa pesian pian bulik? Ya kalau zuhur kan sudah sholat, tidak masalah. Yang asar mengqasar tuh, pian enggak jadi safar nih, ya. Apakah wajib diulangi ketika di Tabalong ataukah sudah cukup yang itu? Ya, maka para ulama menjelaskan sudah cukup sholat asar yang kita lakukan ketika di Balangan. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan niat safar pada waktu itu, walaupun akhirnya tidak jadi safar. Paham? Baik. Masalah berikutnya. Baik, pian ada rencana safar, tapi pian masih di rumah, terus ada azan, dikumandangkan azan. Pian masih di rumah tuh, ya. Maka kalau pian masih di rumah, ya, maka pian wajib untuk sholat pada waktu itu. Jangan menanti, nanti aja pas keluar biar bisa diqasar gitu misalnya. Ya nggak boleh ya, pian harus sholat pada waktu itu juga. Baik, tapi kalau misalnya kayak gini, pas azan dikumandangkan di tempat kita misalnya di Tabalong, ya ternyata taksi ya datang, sudah, maka kita naikkan. Kalau mungkin tunggu dulu, sholat dulu aja, sopirnya kada sabaran misalnya, sudah, maka pian naik terus jalan, ya. Apakah boleh bagi pian kalau sudah keluar dari batas wilayah pian untuk mengqasar? Jawabannya boleh, ya. Kalau pian benar-benar keluarnya pas azan atau setelah azan sedikit, langsung pian keluar. Artinya kalaupun pian berusaha sholat pada waktu itu tidak sempat. Ya, ingat bedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Pian pakai mobil sendiri, pas azan, wah ini kebetulan azan, langsung berangkat. Ya jangan, sholat dulu di situ di rumah. Kalau sholat di rumah berapa rakaat? 4, jangan diqasar. Belum keluar dari batas. Sudah? Baik. Kalau misalnya ada seseorang yang tadi dia sengaja pas azan dia santai-santai aja di rumah, ya, dan dia memang berencana nanti sholatnya di jalan aja biar bisa di
qasar misalnya. Dan dia lakukan demikian. Ya, kemudian dia keluar dan masuk ke wilayah safar sudah lewat batas daerahnya. Nah, ketika dia ingin sholat, apakah wajib menyempurnakan atau boleh 2 rakaat? Paham gambarannya? Jadi sebenarnya nggak boleh, tapi sudah dilakukan sama dia. Nah, berapa rakaat yang harus dia lakukan ketika ingin sholat zuhur? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, lebih hati-hati pian sempurnakan. Karena kewajiban pian melakukan itu adalah ketika pian masih mukim. Sudah? Tapi kalaupun ada yang mengqasar juga, maka sah sholatnya, tapi kita nasihati kalau nanti kemudiannya kayak gitu lagi, maka disuruh untuk menyempurnakan, dan itu lebih hati-hati. Baik. Permasalahan berikutnya, seseorang yang safar, dia sudah mau kembali ke rumah, kembali ke Tabalong. Pas di Balangan dia mendengar azan zuhur misalnya, azan zuhur. Ya, tapi dia nggak singgah. Ya, artinya kalau singgah di Balangan dia boleh mengqasar. Ya, tapi ternyata dia lanjut saja sampai masuk ke Tabalong. Ya, dan sholat zuhurnya di Tabalong saja. Baik. Nah, apakah dia wajib sempurna ataukah boleh mengqasar? Wajib sempurna karena sudah tidak safar lagi. Sudah? Gimana nih? Masih lanjut? Ada permasalahan lagi nih, banyak masalah-masalahnya. Orang yang lupa sholat, misalnya dia lupa sholat zuhur ketika mukim, ya, dia mukim lupa sholat zuhur. Kemudian safar ingat, loh, tadi aku belum sholat zuhur loh. Sekarang dia sudah safar, dan sekarang dia ingin mengqadha sholat yang dia lupakan ketika mukim. Nah, ketika mengqadha berapa rakaat? Apakah 4 rakaat atau 2 rakaat? 4 rakaat. Kenapa? Karena dia lupanya adalah ketika mukim. Ya. Jadi kalau dia lupa sholat mukim, kemudian safar, maka wajib dia mengqadha 4 rakaat. Baik. Sekarang kebalikannya. Ketika safar dia lupa sholat. Ya, sholat zuhur lupa. Ingatnya ketika mukim. Ya, berapa dia qadha? 4 atau 2? Ada khilaf di kalangan para ulama, walaupun oleh lebih condong dan lebih hati-hati 4 rakaat karena dia sedang dalam keadaan mukim. Baik, ulun akan ulangi permasalahan-permasalahan tadi ya, mungkin ada yang mau mencatat ya, kali aja ada kasusnya yang pian temui demikian gitu ya. Pertama tadi musafir kembali ya, yang mana dia sudah sempat qasar jamak ya, akhirnya dia membatalkan safarnya ya, jadi belum sampai 80 km dia udah balik lagi. Maka dalam hal ini ya, semua salat yang dia dilakukan itu sudah mencukupi, artinya tidak perlu dia diulangi, diqadha. Sudah? Ini permasalahan pertama. Terserah bagaimana pian nulisnya, yang penting paham gitu. Baik, orang yang ingin bersafar tapi sudah masuk waktu ya, maka wajib dia sholat pada waktu itu ya, dan sholatnya sempurna, tidak boleh ditunda. Baik, seseorang yang bersafar pas azan atau setelah azan langsung ya, karena memang ada tadi jemputannya sudah.
Maka dalam hal ini boleh dia mengqasar kalau sudah masuk wilayah qasar. Ya, jadi pas azan atau setelah azan langsung, artinya kalaupun dia sholat tidak sempat gitu. Adapun yang sengaja menunda, ya yuk nanti aja sholatnya nanti pas di safar saja biar bisa mengqasar misalnya. Maka lebih hati-hati kalau hal ini dilakukan, lebih hati-hatinya dia sholat sempurna 4 rakaat. Kemudian orang yang safar namun dia tunda sholatnya sampai mukim, ya dia safar tapi dia nanti aja sholatnya pas di Tabalong, maka wajib dikerjakan sempurna. Baik, 2 masalah terakhir. Lupa sholat mukim, ingatnya ketika safar, maka wajib 4 rakaat. Lupa sholat mukim, ingatnya ketika safar, kerjakan 4 rakaat. Begitu juga kebalikannya, lupa sholat safar, ingatnya ketika mukim, juga kerjakan 4 rakaat. Baik, nah inilah pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka telah kita sebutkan bahwa yang namanya musafir itu lebih dianjurkan bagi dia untuk mengqasar salat. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Tapi wallahu alam pendapat yang benar itu adalah sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Cuman ada beberapa kondisi yang menjadikan wajib bagi musafir untuk tetap sholat sempurna 4 rakaat. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan musafir itu tetap wajib sholat secara sempurna, tidak boleh diqasar. Nah, apa saja kondisi tersebut? Pertama, ya. Nah, yang pertama ini sudah kita bahas tadi beberapa permasalahan, yaitu ketika dia menunda sengaja sholat padahal sudah masuk waktunya, dia tunda, kemudian dia safar. Maka dalam hal ini ketika dia melaksanakan sholat, wajib melaksanakannya sholat 4 rakaat secara sempurna. Ya, jadi orang yang menunda sholat padahal dia masih mukim, kemudian dia keluar safar, maka dalam hal ini wajib dia untuk sholat 4 rakaat. Yang kedua, kondisi wajib bagi musafir untuk sholat tetap sempurna 4 rakaat ketika ia sholat di belakang orang yang mukim. Maka ketika dia sholat di belakang orang yang mukim, maka ia wajib sholat seperti orang mukim, ya, dengan segala hukumnya.
Kalau dia salat dari awal bersama imam, maka ia akan salat sempurna sampai salam bersama imam. Apabila ia masbuk 1 rakaat, maka wajib bagi dia untuk menambah 1 rakaat ketika imam salam. Apabila ia masbuk 2 rakaat gimana? Cukup 2 aja. Jadi salam bersama imam atau gimana? Ya, wajib untuk naik lagi 2 rakaat. Sudah? Apabila dia masbuk 3 rakaat, berapa wajib dia menambah? 1 aja? Nah, tetap 3. Pokoknya sama seperti orang mukim. Wajib 4 rakaat. Tidak boleh hanya menambah 1 rakaat dengan alasan lagi qasar. Bagaimana kalau dia hanya mendapati tasyahudnya saja? Jadi masbuk 4 rakaat jadinya. Ya, maka tetap dikerjakan 4 rakaat. Ya, itu konsekuensi dia berimaman dengan orang yang mukim. Dan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menyatakan ini adalah ijma para ulama. Baik. Nah, kalau ada 2 orang musafir, baik, ketika mereka sholat di antara mereka saja, ya, maka dianjurkan tetap sholatnya qasar 2 rakaat 2 rakaat. Baik, boleh hendak orang musafir menjadi imam bagi orang yang mukim? Baik, ketika dia menjadi imam bagi orang mukim, apakah boleh cuma 2 rakaat? Artinya kalau dia salam, makmum yang mukim wajib menambah 2 rakaat, itu boleh. Jadi ada kasus begini, yang jadi imam orang musafir, yang makmum ada yang safar juga, ada yang mukim. Ya, kebetulan di belakang imam ini adalah orang yang mukim. Ya, ada juga di samping-sampingnya ini yang musafir. Ya, kalau sholat sampai selesai kan imam 2 rakaat, berarti yang musafir itu akan salam pas 2 rakaat juga bersama imam. Adapun yang mukim tambah 2 rakaat. Baik, sekarang kasusnya gini. Ketika yang musafir tadi jadi imam, baru 1 rakaat dia batal. Kemudian dia menyuruh orang yang mukim maju menggantikan dia. Paham? Nah, maka imam ini akan sholat 4 rakaat. Bagaimana yang makmum yang musafirin? Apakah dia cuma 2 rakaat karena mengikuti imam sebelumnya yang batal tadi? Ataukah dia mengikuti sempurna imam yang sekarang? Ya, maka dia diambil hukum ikut imam yang sekarang, yaitu yang mukim. Maka dalam hal ini wajib dia untuk sholat 4 rakaat. Ya, ada aja nih pembahasan kayak itu. Ya, tapi bujur ada kayak itu gitu. Dibahas oleh para ulama gitu. Baik, jadi yang kedua adalah kapan wajib 4 rakaat? Kalau musafir ikut imam yang mukim. Yang ketiga, kapan orang yang musafir wajib untuk sholat 4 rakaat? Apabila orang musafir ini menganggap dia mukim. Artinya dia berniat, ya, sholatnya sholat orang mukim. Dari awal dia ingin mukim gitu. Jadi datang ke kota Madinah, Masya Allah, senang dengan kota Madinah, maka dia menganggap dirinya sebagai orang yang mukim, orang Madinah misalnya, walaupun hanya beberapa hari, tapi dia meniatkan dirinya sebagai orang yang mukim. Ini kembali kepada niat dia. Maka dalam hal ini dia wajib untuk sholat secara sempurna terus menerus. Baik, yang keempat, apabila secara urf seseorang itu dinyatakan mukim,
Ya, seperti para thalabul ilmi yang mereka menuntut ilmu bertahun-tahun. Seolah-olah mereka safar, padahal mereka dianggap mukim. Maka sebenarnya ini bukan orang safar, tapi dikatakan orang mukim. Ya, begitu juga tidih nazil, orang yang singgah di suatu tempat tapi lama sampai dikatakan dia seperti orang mukim. Maka dia sholatnya sholat mukim. Baik, keempat sudah ya. Yang kelima, apabila ia singgah di rumah istri yang mukim. Maksudnya gimana? Singgah di rumah istri yang mukim. Misal pian besi 2 istri. Amin. Baik. 1 di Tabalong, 1 di Banjar. Misal. Baik. Berapa hari nih kisahnya nih? 2 hari. 3 hari. Ya, anggaplah gitulah. Baik. Selama perjalanan menuju Banjarmasin dianggap safar. Tapi sampai di rumah di Banjar yang di situ ada istri mukim, maka pian dianggap mukim. Ya, jadi patokannya itu istri. Istriku rumahku gitu kan. Di mana ada istri itulah rumahnya. Yang jelas istri tersebut mukim di situ. Ingat, yang dijadikan patokan itu adalah istrinya, bukan anaknya. Jadi kalau ada orang tua mengunjungi anaknya di Banjar, maka tidak dikatakan mukim, tapi musafir tetap. Bukan juga patokannya rumah. Misalnya pian beisi rumah di Banjar, sudah ya, dan pian hanya singgah ke rumah situ kalau pian pas lagi di Banjar, ya kadang mungkin sehari 2 hari, maka pian tidak dianggap musafir walaupun pian beisi rumah di Banjar. Pian tetap dianggap musafir, bukan mukim maksudnya. Afwan. Nah, jadi yang dijadikan patokan dia mukim adalah istri. Ya. Semakin banyak istrinya, semakin banyak dia tempat mukimnya. Apalagi beda-beda ya, 1 di Tabalong, 1 di Banjar, 1 di Jawa, 1 di Sumatera, masya Allah. Ya, mukim terus tuh. Baik. Nah, jadi itulah kondisi-kondisi seseorang walaupun safar, tapi dia wajib untuk tetap sholat 4 rakaat. Ya, baik. Maka yang kelima tadi sebenarnya dia mukim, itu bukan dikatakan safar. Baik. Beberapa permasalahan. Apakah disyaratkan niat ketika mengqashar? Ya, kita safar nih. Ketika kita ingin sholat, apakah disyaratkan harus aku niat mengqashar? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Walaupun yang lebih kuat sebenarnya tidak disyaratkan. Maksud tidak disyaratkan begini misalnya. Ketika seseorang sholat, ketika safar, dia cuma meniatkan sholat, tidak dikatakan apakah sholatnya sempurna ataukah mengqashar. Maka dalam hal ini dia boleh mengqashar, walaupun di awal dia tidak meniatkan untuk mengqashar. Ya, jadi wallahu alam tidak disyaratkan niat di dalam mengqashar. Baik. Orang yang ditawan, orang yang masuk penjara misalnya, dan penjaranya bukan di sini, bukan tempat tinggal dia tapi jauh, ya, yang sampai jarak safar, ya, misalnya dia ditawannya di Banjarmasin. Baik, maka dia safar. Nah, sekarang kalau ditawan saja misalnya dan dia nggak tahu kapan dibebaskan, maka dalam hal ini tidak mengapa dia mengqashar selama dia benar-benar tidak tahu. Tapi kalau sudah dinyatakan oleh hakim 10 tahun misalnya, maka dia dianggap mukim. Ya, jadi di penjara tetap sempurna salatnya, bukan mengqashar. Baik. Permasalahan berikutnya. Ada orang yang aslinya dia orang Jawa.
Di sini banyak yang Jawa. Sumatera ada juga ya. Jadi orang yang aslinya Jawa lalu pindah ke Kalimantan karena gawian, baisi rumah, baisi istri di situ, punya berumah sudah. Jadi dia pindah istilahnya dari Jawa ke Kalimantan. Lalu pas liburan dia kunjung ke rumah orang tuanya. Ya mungkin 2 hari misalnya. Nah ketika dia ke Jawa, boleh gak ada dia mengqashar? Atau dianggap mukim dia karena di rumah orang tuanya misalnya ya. Maka jawabannya boleh dia mengqashar karena dia dianggap safar ya. Makanya Nabi SAW dan para sahabat kan mereka berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ketika mereka berhaji ke kota Mekah, datang ke kota Mekah, maka mereka mengqashar padahal di situ ada keluarga mereka, ada rumah-rumah mereka, tetap mereka mengqashar. Nah, sebabnya karena dia sudah pindah rumah, tempat domisilinya sudah berbeda. Maka ketika dia datang ke sana, maka dia dianggap musafir. Baik. Orang yang berniat salat qashar, ya. Lalu pas 2 rakaat tasyahud dia. Terus lupa naik ke rakaat ketiga. Pas naik ke rakaat ketiga dia ingat loh, aku tadi mau qashar harusnya. Ya, kok sekarang naik ke rakaat ketiga. Nah, apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia jadikan salat muqim jadi 4 rakaat? Ya, jadi pas naik ke rakaat ketiga ingat dia tadi niatnya mengqashar. Ataukah dia sudah turun saja? Ya, nanti sujud sahwi. Ya, maka wallah alam kalau memang dia berniat mengqashar dan dia lupa ya, kemudian dia naik ke rakaat ketiga, maka langsung turun dan nanti sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam, karena dia ada tambahan di sini. Sudah. Adapun kalau sengaja dia sudah 2 rakaat nih, dia ingat kalau dia tadi niatnya qashar, sekarang dia naik ke rakaat ketiga. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan dia sempurnakan salat muqim, ada yang mengatakan dia batalkan salatnya karena sengaja dia menambah. Ya, dan amal itu tergantung niatnya. Maka dalam hal ini lebih hati-hati dia batalkan salatnya ya, karena niatnya berbeda sudah. Baik. Permasalahan terakhir insyaallah berkaitan tentang qashar, baru masuk ke jamak nih. Seorang musafir ingin salat zuhur. Dia sudah sampai di bandara. Dia datang ke masjid yang ada di bandara dan menemukan ada jamaah tapi sudah berada di tasyahud akhir. Paham? Jadi dia masuk masjid sudah di tasyahud akhir. Ia pun masuk ya, ikut tasyahud akhir juga. Cuman dia enggak tahu imamnya ini salatnya salat muqim kah atau salat musafir kah? Karena kan di bandara itu bisa ada yang muqim, ada yang musafir. Nah, sekarang dia masuk sementara enggak tahu imamnya ini musafir ataukah muqim. Kalau muqim kan wajib sempurna nanti 4 rakaat. Nah, masalahnya dia enggak tahu. Kalau musafir maka boleh dia 2 rakaat saja. Maka dalam hal ini ada 2 kondisi. Pertama, kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan imam ini sedang safar. Misalnya pakaiannya kok bukan pakaian orang biasa, mungkin batapih misalnya. Kan jarang orang safar itu batapih kan. Ya. Jadi kalau ada tanda-tanda dia pakaiannya pakaian orang safar. Terus ada koper lagi di sampingnya. Oh, ini sepertinya dia musafir. Maka tidak mengapa dengan tanda-tanda ini kita menganggap imam ini musafir. Dan boleh kita hanya 2 rakaat. Artinya ketika salam kita menambah 2 rakaat saja karena dianggap musafir. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda tersebut dan kita ragu ini
musafir kah kadakah, maka dalam hal ini kita sholat sempurna. Ya, baik. Nah, jadi inilah sedikit berkaitan tentang permasalahan mengqashar sholat. Baik. Nah, yang kedua, pembahasan sholat orang safar, walaupun tidak hanya khusus untuk safar, yaitu sholat jamak. Kan kalau sholat qashar berarti menjadikan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang apa ini maksud dengan jamak? Apa yang dimaksud dengan sholat jamak? Jamak adalah melaksanakan 2 sholat di salah satu waktunya. Ya, mengerjakan 2 sholat di salah satu waktunya. Dan sholat tersebut dilaksanakan secara ada, bukan qada. Ulangi, jadi yang namanya jamak melaksanakan 2 sholat di salah satu waktunya. Dan sholat yang dimaksud bukan mengqada. Ya, karena seseorang bisa melaksanakan 2 sholat di salah satu waktunya karena alasan mengqada. Ya, salah satunya diqada. Misal, seseorang ketiduran dari sholat zuhur, ya, jadi kecapean, ketiduran sholat zuhur, dan tidaklah bangun kecuali ketika sholat asar, maka wajib dia mengqadha sholat zuhur. Ya, jadi sholat zuhur dulu, kemudian dia sholat asar. Apakah ini dinamakan jamak? Jawabannya tidak. Ya, karena yang namanya jamak itu adalah adaan, bukan qadaan. Ya. Dan sholat yang bisa dijamak adalah 2 sholat yang beriringan waktunya tanpa ada pemisah. Baik, kita ingin murajaah sedikit berkaitan tentang waktu-waktu sholat. Baik, sholat awal waktu, akhir waktu. Pertama dari sholat subuh. Kapan awal waktunya? Terbit fajar. Fajar shadiq ya. Akhir waktu terbit matahari. Zuhur. Kapan awal waktunya? Tergelincir matahari atau zawal ya, baik. Matahari sampai bayangan sama dengan benda. Asar awal waktunya bayangan sama dengan benda, akhirnya dua kali benda. Ya, sebenarnya waktu asarnya ada 2 macam. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Ya, yang dimaksud kita pembahasan ini adalah waktu pilihan. Dan tidak boleh seseorang menunda sholat asar sampai masuk pada waktu darurat tanpa adanya hajat di situ. Jadi tidak boleh seseorang nanti aja sholat asarnya ketika sudah jam 6 kurang 15 menit misalnya. Itu sudah hampir maghrib, nggak boleh sengaja seperti itu. Kecuali kalau pian ada apa gitu kan, maka nggak apa-apa masuk waktu darurat selama belum maghrib. Ya, tapi kalau tidak ada apa-apa jangan ditunda. Sudah?
Dan maksimal untuk waktu asar yang pilihan itu kalau bayangan benda sama dengan 2 kali benda. Atau sebagian mengatakan kalau sudah matahari itu menguning. Kalau sudah kuning matahari, nah itu masuk waktu darurat sudah. Sudah? Baik. Maghrib terbenam matahari. Sampai hilang mega merah atau syafaq. Isya pakai shin ya, sama qaf, syafaq. Jangan syafaq. Ya ini bingung ya nih. Hilang mega merah gitu aja. Akhirnya tengah malam. Ini pendapat yang paling kuat, tengah malam. Baik. Nah, kita katakan tadi 2 sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat yang bersambung waktunya tanpa pemisah. Baik, maka coba zuhur dengan asar, tergelincir matahari sampai bayangan benda sampai bayangan 2 kali lipat benda. Maka bersambung antara zuhur dengan asar, maka boleh dijamak. Zuhur dengan asar. Begitu juga maghrib dengan isya. Terbenam matahari, hilang mega merah sampai tengah malam. Berarti bersambung waktunya, boleh dijamak. Adapun yang ada pemisahnya, tidak bersambung waktunya, tidak boleh dijamak. Contoh, isya tidak boleh digabung dengan subuh. Kenapa? Karena waktu isya adalah tengah malam, stop di situ. Ya, sementara subuh waktunya mulai terbit fajar, maka ada jeda di situ, maka kada boleh dijamak. Begitu juga asar dengan maghrib tidak boleh dijamak. Kenapa? Karena waktu pilihan untuk asar cuma bayangan sampai 2 kali benda. Sudah, sementara waktu awal maghrib adalah terbenar matahari, maka tidak boleh menggabungkan asar dengan maghrib. Sudah? Begitu juga, sudah ya, subuh dengan zuhur ya, belum ya? Subuh dengan zuhur bisa digabung, terbit matahari, akhir waktunya, sementara yang tergelincir matahari, tidak bisa digabungkan. Jadi yang hanya bisa digabungkan kalau waktunya berurutan, tanpa ada jeda. Nah makanya yang bisa digabung itu cuma zuhur, asar, maghrib dengan isya. Sudah? Nah itu adalah sholat yang boleh dijamak. Maka dari sini pula kita katakan tidak boleh menjamak lebih dari 2 sholat. Ya. Kali aja ada yang menjamak 4 sholat langsung. Wah ini sapar nih, capek nih. Udah nanti dijamak langsung semuanya. Enggak boleh kayak gitu. Dan ini terjadi ketika orang yang umroh atau haji. Ini masalahnya parah ya, untuk ibadah kok malah begini. Yaitu ketika dia berangkat dari Jakarta, taruhlah berangkat sebelum zuhur pagi, ya, sementara sampai ke Jeddah itu memakan waktu berapa lama? Ya pokoknya sekitar 9 jaman gitu ya. Terkadang lewat itu berapa sholat itu, dan mereka tidak sholat di pesawat. Udah nanti aja kalau turun udah dikodok semuanya. Itu enggak boleh seperti itu. Ya, wajib dia sholat di pesawat. Begitu juga ketika pulang sama itu. Nanti aja ketika di Banjar katanya. Ya, bahkan 2 hari kada sholat, nanti semuanya digabung dikodok. Enggak boleh. Ya, wajib sholat di bandara atau di pesawat kalau ternyata turunnya itu keluar dari waktu sholat. Dan alhamdulillah kalau pian hajian atau umrah, kalau pian naiknya Saudi Airlines itu ada musolanya. Ya, kalau Garuda, yang pernah naik Garuda ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka semampu pian bisa di kursi pian sholat dengan keadaan pian bagaimanapun tidak masalah. Kalau tidak bisa berdiri,
maka silahkan sholat sambil duduk. Kalau nggak ada wudhu gimana? Ada air nggak? Sebenarnya ada air, ya. Dan nggak usah wudhu itu, masya Allah banyak tuh ndak, ya. Kalau dilarang oleh pramugari untuk wudhu, ya, maka bisa tayamum. Terus debunya nggak ada Ustaz, yang cari di kursi kada ada debunya, bersih semua misalnya. Ya, di sepatu nggak ada juga misalnya, maka tidak mengapa sholat tanpa wudhu wala tayammum. Berarti kita kehilangan dua tahurain namanya. Tidak bisa wudhu, tidak bisa tayammum, maka sholat dalam kondisi pian, dan itu sholatnya sah. Sudah, jadi jangan berpikir wah lagi safar lagi ngalihnya sholat, enggak. Ya, wajib pian sholat dalam keadaan bagaimanapun, yang penting pian sholat walaupun dalam keadaan duduk. Jadi kalau pengganti berdiri pian duduk, ketika ruku pian tundukkan sedikit kepala, ketika sujud kada mungkin, ya, tundukkan sedikit aja lagi, dan itu sudah dianggap sujud. Ya, jadi jangan sampai, artinya kalau pian di pesawat dan sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktu sholat. Baik. Nah, jadi kita katakan lagi yang bisa dijama' adalah sholat zuhur dan asar, begitu juga maghrib dengan isya. Apabila sholat jama' ini dikerjakan di waktu sholat pertama, berarti zuhur dengan asar dilakukan pada sholat zuhur, pada waktu zuhur. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib, maka ini disebut dengan jama' taqdim. Baik. Tapi apabila dikerjakan di waktu sholat kedua, ya, zuhur asar dilakukan di waktu asar, maghrib isya dilakukan di waktu isya, maka ini disebut dengan jama' takhir, dan boleh kedua-duanya. Baik. Cuman ada mirip dengan jama' tapi sebenarnya bukan jama', yaitu seseorang sengaja mengakhirkan sholat zuhur di akhir waktu sholat zuhur. Jadi masih sholat di waktu sholat zuhur, tapi dikerjakan di akhir. Ketika dia salam masuk sholat asar, dan dia kerjakan sholat asar di awal waktunya. Apakah ini dikatakan jama'? Jawabannya tidak. Ya, walaupun mirip seperti jama', tapi sebenarnya tidak, karena setiap sholat itu dilakukan di waktunya masing-masing. Ya, tapi ini tidak dikatakan jama'. Tapi boleh nggak dilakukan seperti itu? Ya, kalau laki-laki yang mukim wajib sholat berjamaah, ya nggak mungkin melaksanakan itu, ya. Tapi mungkin kalau wanita, mungkin dia sibuk waktu zuhur sampai tidaklah sholat kecuali mendekati waktu asar. Pas azan asar dia langsung sholat asar. Ya, jadi seolah-olah jama', padahal bukan jama'. Baik. Hukum asal, seseorang wajib sholat pada waktunya masing-masing. Hukum asal, seseorang wajib sholat pada waktunya masing-masing. Namun boleh mengakhirkan sholat. Ya, sebentar. Jadi hukum asal, seseorang wajib untuk sholat pada waktunya masing-masing dan tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Kalau ada yang mengeluarkan sholat dari waktunya secara sengaja, maka termasuk dosa besar. Baik, kecuali kalau ada uzur, ya, yang mana akhirnya dia boleh menjamak sholat. Nah, apa saja uzur tersebut yang menyebabkan seseorang boleh menjamak sholat? Nah, ini pembahasannya panjang. Apa saja uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholat? Uzur yang pertama adalah safar. Jadi safar itu uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak. Maka dari sini bisa kita simpulkan orang yang safar boleh mengqashar sekaligus boleh menjamak. Baik, dan mengqashar itu hanya khusus bagi siapa? Musafir. Ya, enggak boleh mukim itu mengqashar. Makanya di antara dalil bahwasanya orang yang safar boleh menjamak
adalah hadis nomor 464. Silakan dibuka. 464. Wa an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghati asy-syamsu qabla an yartahila shalla adh-dhuhra summa raqiba muttafaqun alaih wa fi riwayatil Hakim fil arba'in bi isnadis sahih shalla adh-dhuhra wal 'ashra summa raqiba wali Abi Nu'aim bi mustakhraj Muslim kana idza kana fi safarin fazalati syamsu shalla zuhra wal asra jami'an summa irtahal. Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW apabila berangkat setelah berhenti dalam safarnya sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum masuk waktunya zuhur, waktu salat zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Jadi kalau beliau safar tapi sebelum masuknya waktu zuhur, maka beliau sholatnya nanti digabung dengan sholat asar. Ya, maka beliau berhenti dan menjamak keduanya. Namun apabila ternyata matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, jadi sebelum berangkat sudah masuk waktu zuhur, maka dalam hal ini beliau sholat zuhur, lalu naik kendaraan lalu berangkat. Muttafaqun alaih. Sedangkan di dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Arba'in dengan sanad yang sahih disebutkan beliau salat zuhur dan asar lalu naik atau berangkat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin safar, ya dia sudah niat safar, boleh dia menjamak. Jadi walaupun dia belum berangkat, dia masih di rumahnya atau di masjid kampungnya, dia ingin berangkat, boleh dia salat zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah salat zuhur dia salat lagi asar, tapi tetap 4 rakaat, dia jamak. Baru berangkat safar itu boleh. Tapi ingat masih disempurnakan. Salatnya 4 rakaat, 4 rakaat itu boleh. Sebagaimana riwayat ini. Baik. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Mustakhraj Muslim disebutkan apabila berada di dalam perjalanan dan matahari sudah tergelincir, maka beliau salat zuhur dan asar dengan dijamak lalu berangkat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau menjamak sebelum beliau berangkat. Baik, maka ini diperbolehkan. Baik, jadi uzur pertama yang membolehkan seorang untuk menjamak adalah safar. Adapun apa hukum menjamak ketika safar, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pembahasan tentang jamak itu panjang. Ya, tentang safar saja nanti banyak permasalahan di situ yang insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.